Jerek kamu tuh. Bentar. Sebentar. Minta noise. Set. Tidak kelihatan. Terlihat. Pak. Kelihatan, Pak. Hah? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Ya, kita ajar ya. Kita ajar. Ini soal noise atau dero. Noise itu sinyal ya, sebuah sinyal yang tidak diinginkan. Nah, sifatnya acak, ya, tidak bisa diprediksi amplitudonya, acak. Nah, noise ini dihasilkan oleh udara atau gejala atomik pada rangkaian di penerima. Rangkaian elektronika itu mesti punya noise. Udara ini punya noise. Nah, noise ini tidak dapat dihindari. Ya. Baik pakai udara maupun pakai kabel. Tidak bisa dihindari. Jadi noise itu bisa di saluran komunikasi, dia bisa di peralatan. Ya, itu noise. Oke. Nah. Noise tidak diinginkan karena bersifat mengganggu. Noise selain bersifat acak juga muncul di semua frekuensi. Sehingga sering dikenal dengan white noise. Ya. Jadi tidak ada frekuensi di mana noise tidak ada. Ya. Semua frekuensi muncul noise sehingga disebut white noise. Terhadap sinyal yang dikirimkan, noise itu bersifat menjumlah. Menjumlah bisa positif, bisa negatif ya. Sehingga disebut noise aditif. Nah, bila amplitudo noise itu probabilitasnya digambarkan, nah nanti distribusinya bersifat Gaussian. Sehingga noise itu akhirnya dinamakan sebagai noise additive white Gaussian noise. Contohnya suara bising. Ya. Itu white Gaussian noise. Ya. Suara bising yang kita dengar itu white Gaussian noise. Entah ditimbulkan oleh sepeda motor, entah ditimbulkan oleh apa saja, dia mengganggu percakapan kita. Oke. Nah ini noise, signal noise-nya tuh seperti ini. Ya, amplitudonya tidak bisa diprediksi. Nah, ini kalau didistribusikan dia seperti ini Gaussian. Jadi di titik ini paling banyak, amplitudo di sini tuh paling banyak. Amplitudo yang di sekitar sini tuh sedikit. Nah, jadi kalau sinyal noise itu banyak, nanti amplitudo yang lebar-lebar ini sedikit, tapi amplitudo noise di sekitar sini itu banyak. Nah, ini namanya simpangan atau deviasi atau varian. Ya, ini distribusinya ini Gaussian. Ya, amplitudo ini kalau kita gambarkan, nah, tengah-tengah ini namanya min. Nah, ini namanya distribusi PDF. Ya, power apa? DF itu apa ya? Density function. Power density function. Fungsi power distribution function. Fungsi distribusi daya. Nih. Jadi simpangan ini namanya varian. Ya. Nah ini noise. Sinyal kalau dikirimkan kena noise kecil, sinyalnya akan seperti ini. Ya ini mungkin nggak sampai teredup, nggak sampai terdistorsi ya, teredam saja. Sinyalnya tiba-tiba merengseng ya. Nah, sinyal yang diterima. Bentuknya kena noise. Kalau noise-nya besar, sinyalnya terdistorsi. Nah, ini noise. Tapi noise itu tidak bisa diprediksi besar kecilnya. Ya. Noise tidak bisa diprediksi besar kecilnya. Ya kadang kecil, kadang besar. Ya. Kayak suara hujan ini. Kan kadang-kadang deras, kadang-kadang enggak.
Ini sinyal yang terganggu oleh noise. Ya, gampang. Contohnya ini. Nah, ini sinyal ini. Ini sinyal apa ini? Bentar. Nah, ini sinyal ini. Sinyal. Nggak ada noise-nya. Nah, ini kalau menjumlah ini jadi kayak begini. Nah, ini kecil ya Mas Ian. Masih kelihatan bentuknya. Pengaruh noise ya. Nah, ini juga ini sinyal ini. Sinyal EGC. Kena noise. Jadi kayak begini. Nggak apa-apa, masih kelihatan. Yang terganggu noise-nya kecil. Kan noise-nya masih kecil. Nah, noise ada di sini. Noise ada di sini. Nah, di dalam sistem komunikasi, kita nggak tahu noise berapa, tapi kita tahu nilai ini. Perangkat kita itu tahu, S per N ini tahu. Noise bisa dari kanal atau perangkat elektronik disebut noise panas tadi ya. Gaya yang terbaca di penerima merupakan signal to noise ratio dBm. Nah, kita tidak tahu dayanya noise berapa, tahu-tahu dBm-nya sekian. Baik di sini masih turun dari antena maupun sampai di bagian akhir. Yang kita dapatkan itu S per N, signal to noise ratio. Kinerja sistem komunikasi di penerima dinyatakan dalam nilai SNR. Bila SNR besar, sistemnya baik. Sinyal yang diterima terdengar baik. Kalau mengandung warna, warnanya masih baik. Kalau data, datanya terbaca baik. Karena SNR-nya baik. Tapi kalau SNR-nya rendah, ini buruk. Itu noise. Kalau noise-nya kecil, ya SNR-nya besar. Kalau noise-nya besar, SNR-nya jadi kecil. Kinerja sistem buruk. Sinyal yang diterima tidak terdengar, yang terdengar malah noise-nya, warnanya kabur, kacau, data tidak terbaca. Atau hilang. Nah, bila SNR rendah, maka tugasnya penerima itu menaikkan SNR. Tugasnya penerima itu menaikkan SNR. Nanti kalau SNR-nya naik, nanti proses deteksinya bagus. Ya, naik supaya apa? Supaya deteksi hasil. Ya, tujuannya itu. Nah, bagaimana supaya menaikkan SNR? Salah satunya di penerima itu ada match filter. Nah, ya, pakai match filter. Terus mengembangkan sistem IMU. Nah, terus diversitas dan combining. Salah satunya. Nah, ini adalah semua sistem yang dikembangkan untuk ini, untuk menaikkan nilai SNR. Nah, kalau SNR jelek dibiarkan, ya deteksinya kacau. Sampai di sini, siapa yang nggak jelas? Silakan tanya. Ayo, siapa sih nggak jelas? Gampang ya. Ada yang tanya? Fatimah? Belum, Pak. Jelas? Masih jelas, Oke. Pak. Saresa? Jelas? Ya, Pak, jelas. Zenino, Ega? Nangkep enggak? Jelas, Pak. Lanjut ya. Nggak banyak kok. Sedikit-sedikit tapi dapat. Nah, ini tadi sinyal, ini SNR besar. Noise-nya kecil soalnya. Nah, seperti ini. SNR-nya rendah.
Karena noise-nya besar. Nah, seperti ini. Nah, sinyal ini tuh tidak bisa diproses deteksi, mesti salah. Banyak salahnya. Kalau begini ya masih banyak benernya. Nah, ini harus diproses oleh penerima supaya jadi begini. Ya, itu tugasnya penerima. Pada komunikasi analog dan digital, signal to noise ratio SNR merupakan ukuran kuat signal, ukuran kuat terhadap noise. Background noise itu ya noise, semua noise ya, noise floor. Rasio umumnya dinyatakan dalam dB, satuannya dB, entah dBm. Jika kuat signal yang datang dalam microvolt Vs, noise level dalam microvolt, maka S per N 20. 20 log signal di noise. Volt ya, volt. S per N 20. Oke. Jika Vs sama dengan Vn, berarti noise-nya itu besar sama dengan daya, maka Sn-nya sama dengan 0. Nah, pada kondisi ini noise mengganggu kuat daya signal. Noise menutupi signal, sehingga penerima tidak membaca, tidak mendengar apa-apa kecuali noise. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Idealnya Vs jauh lebih besar dari Vn sehingga SNR positif dan besar. Vs 10 mikrovolt, Vn 1 mikrovolt, S per N-nya berapa? 20 log, 10 dibagi 1, 20 dB. Nah, sinyal terbaca, cukup jelas. Tapi kalau tiba-tiba, misalkan ya, noise level menjadi 1,3. Vn misalkan tapi masih di atas level misalnya menjadi 1,3 volt, maka S per N ini menjadi 1,3 misalkan ya. Jika daya sinyal melemah tapi masih di atas level noise, misalnya S per N sama dengan sekian, S per N sama dengan sekian, tahu berapa ya, maka ini apa ini ya, ini V ya, V per anu tadi ya, Vs per apa sebentar, Vs per Vn, kopi. Misalkan sama dengan 1,3, dayanya menurun dayanya, misalnya, maka S per N kita 2,28 dB. Ya, ini jelek. Ya. Dayanya menurun sampai 1,3 V per V, dayanya 2,28. Jelek ini. Ya. Tidak boleh ini, harus dinaikkan ini. Oke. Jika Vs lebih kecil dari Vn lah ini, jika Vs lebih kecil dari Vn, Sn bernilai negatif. Sistem ini tidak layak digunakan. Jadi kalau S per N-nya negatif, tidak boleh dipakai, tidak boleh diproduksi. Salah satu cara untuk menaikkan S per N tadi ya dengan menurunkan level noise. Kalau bisa, contohnya dengan cara pendingin, ya, ada menggunakan sistem pendingin. Ya, kalau boleh, kalau tidak bisa ya seperti tadi. Sistem pendingin adalah salah satu untuk menurunkan noise. Ya, jadi S per N-nya naik. Tetapi jika signal dan noise diukur dalam watt daya, maka 10. Nah, tadi 20 volt. Kalau daya 10. S per N. Tidak tahu satuannya dB. Ya. Oke.
Terus jika PS sama dengan PN, will be 0. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Tidak boleh ya. Dalam komunikasi data, nanti apa penyebabnya? Reduksi transmisi data. Lemot. Ya. Kenapa? Karena sering salah. Sehingga penerima itu membutuhkan pengiriman ulang. Nah, akhirnya lemot. Karena noise-nya rendah, banyak salah, penerima minta kirim lagi. Nah, akhirnya lemot. Nah, idealnya PS lebih besar dari daya noise untuk meminimalkan noise interference. Nah, contoh WiFi dengan S/N sama dengan 40 dB. Ini akan menyalurkan pelayanan jaringan dengan baik dibanding kalau S/Ether-nya 40 dB. Jelas lebih bagus yang 40 dB. Jika sinyal WiFi terlalu rendah dayanya, maka perangkat di penerima akan sulit bedakan mana daya sinyal, mana paket, mana daya noise. Nah, penyebabnya itu paket drop, hilang paketnya. Throughputnya rendah. Terus lambat, latensinya ini tinggi, lambat. Nggak nyambung-nyambung ya, nggak nyambung-nyambung. Drop paket. Ya, paketnya drop. Throughputnya rendah. Ini kalau noise-nya lebih tinggi atau tinggi, dayanya rendah. Oke. Dalam teori sinyal, noise floor adalah ukuran sinyal yang tercipta dari semua sumber noise. Jadi sumber noise itu kalau dijumlahkan namanya noise floor. Ya. Kemudian noise floor istilah besaran noise yang muncul ketika tidak ada sinyal. Jadi kalau nggak ada sinyal, muncul noise-nya saja, nah itu namanya noise floor. Dia bisa diukur tanpa antena dan dengan antena. Ada antena yang menurunkan noise floor, tapi ada juga antena yang malah menaikkan noise. Ya. Sinyal radio yang bagus, noise floor bisa di atas minus 100 dB. Sekitar min 120 sampai min 140. Jadi noise-nya kecil. Jadi kalau noise floor-nya rendah, sinyal sekecil apapun akan terdengar. Nah, noise semakin tinggi semakin bagus. Min 90 dB bagus, min 10 dB jelek. Min 100 lah ya, min 110 atau 110 ini dB bagus. Pasti bagus. Mana tadi? Push. Oke. Nah ini ukuran-ukurannya ya. SNR 5 dB sampai 10 dB, wah jelek. Komunikasi tidak boleh dipakai. 10 sampai 15 dB ini pun masih belum. 15 sampai 25 dB masih dapat diterima. Tapi koneksi masih buruk. 25 dB sampai 40 dB, nah, koneksinya bagus. 41 dB ke atas bagus. Bagus sekali koneksinya, lancar, jelas. Di atas 40 dB excellent signal. Koneksinya cepat, throughputnya maksimal dan stabil. 35 sampai 40 throughputnya maksimal. Sampai 15 sampai 25 masih baik, tapi tidak maksimal throughputnya. Ya.
0 sampai 15 dB sinyalnya rendah, tidak stabil, throughputnya rendah. Ini ukuran-ukuran yang disepakati oleh dunia terkait berapa sih nilai SNR. Ya. Wireless ya, menghitung SNR. Kalau kita punya peralatan, kita lihat seperti ini daya sinyal terbaca -5, daya noise -85. SNR kita adalah ini dikurangi ini. Ini SNR kita. Ya. Sama ini. Carrier misalkan. Sinyal carrier di sini ini noise, maka carrier to noise ratio. Sinyal kita sinyal carrier. Sama. CNR kita adalah ini dikurangi ini. Ini noise ya. 50 dB. Sinyal 20 dB. Noise min 30 dB. Noise. Level. Maka C per N atau CNR atau S per N 50 dB. Ini dikurangi ini. 20 dikurangi min 30. Jadi 50 dB. Sama. Sinyal yang diterima. Sinyal berapa? 75 dBm misalnya. Noise floor min 95 dBm ini. Maka SNR kita adalah 15 dB. Kuat sinyal sebesar 15 dB. Kapasitas. Oke, sampai di sini dulu. Siapa yang nggak jelas? Siapa yang ada pertanyaan sampai di sini? Ardi, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, gampang kok ya. Masih gampang ya. Kalau saya cari yang gampang-gampang aja, nggak usah angel-angel. Pada sistem komunikasi digital model, banyak cara dapat diterapkan untuk menaikkan S per N. Signal to noise berdampak pada semua jaringan nirkabel, ya, Bluetooth, Wi-Fi, dan sebagainya. Nilai S noise boleh oleh karenanya berpengaruh pada, kalau noise itu dari disebabkan oleh saluran kanal, nanti kita bisa terpengaruh kapasitas kanal kita. Jadi kapasitas kanal itu bisa ngirim data berapa banyak. Itu tergantung S per N. Nah, rumusnya ini. Kapasitas, ini bandwidth, ini log 2 ya, log 2. 1 plus S per N. Ini S per N menentukan. Ini kalau ini kecil, nanti kan ini kecil. Ini besar, ini ikut besar. C kapasitas kanal, bit per second, bps, daya sinyal, B bandwidth, bandwidthnya kanal. Ini contoh. Dalam telepon 30 dB, bandwidth 3 kHz, maka C-nya sama dengan ini bandwidth 3000 plus 1. S per N itu dihitung berapa tadi? 30 dB itu 10 pangkat 3. 1000. S per N. S per N 20 berarti 100. 66 bps. 30 bps kapasitasnya. Ini S per N-nya. S per N dalam angka ya. 30 dB berarti 10 pangkat 3. 15 dB 10 pangkat berapa? 1,5. Sudah habis. Selesai. Cukup selesai materi kita tentang draw dan noise. Silakan ini diambil untuk apa? Ini mau. Untuk apa jenenge? Untuk kuliah, untuk absensi. Silakan gambar ini diambil.
Sudah, Rin? Sudah, Pak. Sudah screen? Iya, sudah, Pak. Ini PPT-nya? Iya, Pak, sudah terlihat PPT Sudah dan di-screen? sebagian itu anggota yang join. Iya, sudah, Pak. Ya wes. Oke, aku off lo ya. Baik, Pak. Nanti agak sore-sorean nih, Rin ya. Nanti agak sore-sorean aja saya apa? Ya wes ya tak coba sih tak share saiki sih. Ini sapa iki Arin ya? Si Arin. Si Rin. Nanti mana? Desktop. Kuliah di SK. Selain Arin sapa ya? TA sapa TA? Siva sama saya, Pak. Sapa? Altrik, Pak, sama Siva. Jenengmu sapa, Mas? Altrik, Pak. Fadrik ya? Fajri? Altrik, Pak. Tak goyang. Tinggal. Sapa? Altrik sama Siva, Pak. Kamu pernah ngirim di anak aku tak? Pernah, Pak. Waktu ngingetin kemarin sama yang perkuliahan sebelumnya. Aldrik ya? Iya, Pak. Cedric. Rin, udah terima Rin? PPT-nya? Belum, Pak. Belum masuk di saya. Oh, masih muter-muter Rin? Oh, iya, Pak. Aldrik juga masih muter-muter. Iya, Pak. Ya nanti aja ya kalau masih ya. Kirim lagi nanti ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Saya off ya. Selamat sore, selamat istirahat. Iya, selamat sore. Terima kasih, Ya, Pak. Pak.